Di tengah gencatan senjata Amerika dan Iran, lebih dari 25 juta warga Iran siap membela tanah air secara sukarela. Mereka mendaftar sebagai relawan nasional Jan Fada for Iran. Untuk membahasnya lebih dalam, kami sudah terhubung dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Selamat malam, Assalamualaikum Bang Satrawi, apa kabar? Selamat malam Mas Devi, Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Bang Satrawi, kalau kita lihat 25 juta orang mendaftar jadi relawan ini tidak main-main. Bagaimana Anda melihat nuansa kebatinan rakyat Iran? Sepertinya sudah tidak percaya dengan negosiasi. Ya, yang pertama kita berangkat dari analisa bahwa salah satu kesalahan fatal yang dilakukan oleh Israel dan pemerintahan Amerika sekarang ketika memutuskan untuk menyerang Iran, yaitu analisa terkait dengan kebudayaan menurut saya. Bukan semata-mata analisa tentang militer, bukan semata-mata tentang senjata. Nah, yang disampaikan dan dijadikan perhatian sepertinya tentang senjata dan militernya, sehingga mereka bersikeras untuk melakukan serangan terutama dengan target yang disebut sebagai mengganti rezim hingga berani untuk mengambil opsi membunuh pimpinan tertinggi. Saya rasa pimpinan tertinggi sebagai kepala pemerintahan sekaligus kepala spiritual atau pemimpin spiritual, beliau sangat dihormati dan disucikan. Itulah yang kemudian membuat situasi di Iran ini berbalik arah. Dari awalnya diharapkan ini menjadi awal untuk katakanlah terjadi kudeta bahkan pergantian rezim, revolusi di dalam, tapi justru yang terjadi adalah pengukuhan dan penguatan revolusi yang tadi relawan atau kesukarelaan masyarakat sampai 25 juta untuk menjadi pejuang dan rela untuk membela Iran, itu output ataupun hasil daripada tadi kesalahan taktik, kesalahan cara yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika dan Israel. Nah, oleh karena itu saya membaca dan mengikuti perang ini tidak heran kalau kemudian rakyat Iran berbondong-bondong untuk melakukan pembelaan, dan sekali lagi itu menjadi sebuah titik balik yang sangat merugikan bagi pemerintahan Amerika dan Israel, Mas Davi. Bahkan yang lebih kuat lagi, saya ngikutin pemberitaan di Timur Tengah, itu orang-orang yang selama ini katakanlah keluar jadi oposisi karena takut bermasalah dengan rezim Iran dan takut ditangkap gitu ya. Tapi setelah melihat bahwa negaranya diperlakukan sedemikian rupa, banyak dari orang-orang oposisi di luar itu lalu kemudian minta izin untuk mendapatkan keringanan dalam tanda kutip dari pemerintahan Iran agar bisa kembali ke Iran dan melakukan pembelaan mereka kepada serangan yang dimotori oleh pemerintahan Amerika dan Israel. Jadi sekali lagi ini salah satu contoh kesalahan fatal yang mungkin tidak diperhatikan oleh pemerintahan Amerika, oleh Israel, oleh Netanyahu, sehingga dengan nekat bonek kalau kata kita di sini bondo nekat untuk melakukan sebuah serangan dan asal dalam tanda kutip patok kepala ular dan diharapkan ularnya mati dengan itu semua. Padahal Iran beda dengan semua itu, Mas Oke. David. Oke, perundingan pertama ini kan sudah deadlock, kemudian juga perundingan kedua ini sedang dirancang. Bagaimana Anda melihat peluang kesepakatan dalam perundingan kedua yang sedang dirancang ini? Sebenarnya peluangnya menurut saya cukup cukup banyak ya. Cuman lagi-lagi Amerika ini sekarang tidak mau menerima realitas baru, dan Israel juga nggak mau menerima realitas baru bahwa Iran kenyataannya setelah dikeroyok sampai 40 hari tidak habis. Kan kalau kembali kepada teori perang, perang itu dilakukan untuk menentukan siapa yang menang. Nah, ini setelah 40 hari kenyataannya Amerika dengan Israel tidak mampu memenangi peperangan. Bahkan dalam analisis waktu yang saya catat, di hari ke-35 yang selama ini dikatakan Amerika unggul di udara, unggul di serangan-serangan rudal, di pesawat-pesawat tempur, justru Iran melakukan serangan balik sehingga pesawat-pesawat tempurnya Amerika berhasil ditembak. Bahkan pilotnya sempat jatuh di Iran dan dilakukan penyelamatan dengan kerugian yang cukup besar seperti itu, menurut beberapa laporan yang menyampaikan tentang operasi itu. Jadi sekali lagi ini menunjukkan bahwa realitas baru sekarang telah terbentuk di Timur Tengah.
bahwa yang berkuasa itu bukan hanya Israel secara militer, bukan hanya Amerika. Sekali lagi itu yang kalau itu diterima maka itu akan memudahkan apa namanya negosiasi. Amerika tidak mau menerima kenyataan baru itu, apalagi Israel. Dia masih beranggapan bahwa dia masih mau lanjut perang dan berharap untuk bisa memenangkan pertarungan itu. Karena itu ketika Amerika menerima gencatan senjata dan mulai berunding di Pakistan, itu beberapa jam baru diumumkan tanggal 8 itu Israel sudah bikin ulah di Libanon dengan cara menyatakan diri bahwa Libanon tidak bagian dari gencatan senjata. Itu sebenarnya ulah dia satu agar dia tidak terkooptasi, tidak terkerangkeng oleh kebijakan yang diambil oleh katakanlah pemerintahan Amerika dalam mau menerima perundingan dengan Iran. Karena kalau bagi Israel sekali lagi tidak ada aksi yang paling heroik melebihi bombardir total Amerika, bombardir total Israel. Bahkan saya menduga dengan keras ketika pemerintahan Amerika sekarang lebih memilih memblokade Selat Hormuz, itu saya menduga Israel juga tidak happy. Karena Israel tidak butuh minyak, Israel tidak butuh apa namanya ikan di Selat Hormuz. Dia hanya butuh agar Iran hancur sehancur-hancurnya dan tidak menjadi ancaman bagi masa depan Israel. Nah, karena itu ini agak perbandingan sedikit setelah Amerika sekarang melakukan kebijakan untuk blokade Hormuz itu bagi saya dua sisi yang terbalik ya. Kalau perang sebelumnya adalah mereka perang militer tapi sisi ekonominya terbatas, sekarang justru terbaliknya ini perang ekonomi, militernya terbatas. Nah, persoalannya kalau dikembalikan kepada taktik yang membuat Iran berhasil bertahan sampai 40 hari, itu kan sebenarnya bukan semata-mata rudal yang selalu saya sampaikan seperti sepak bola itu ibarat serangan langsung ke gawang. Nah, yang mematikan dari Iran itu adalah serangan bola lambung melalui sayap Hormuz dan negara Arab Teluk. Nah, perang di sini bukan perang langsung tapi bola lambung, yaitu akibat katakanlah kebijakan di Hormuz itu maka kemudian berakibat terhadap harga-harga minyak, terhadap harga energi, terhadap krisis global. Nah, rupanya justru pemerintahan Amerika sekarang mengambil kartu yang sama untuk menekan Iran. Nah, mungkin secara ekonomi memang benar yang menjadi concern Amerika sekarang karena selama perang itu Iran dianggap masih menikmati keleluasan ekonomi melalui minyak. Bahkan beberapa koran menghitung diperkirakan sampai 150 juta dolar per hari yang didapatkan oleh Iran dari transaksi minyaknya. Saking dia bisa memanfaatkan keadaan. Nah, blokade Hormuz itu dimaksudkan satu untuk mencekik akses-akses ekonomi Iran ini. Jadi dengan itu diharapkan Iran menjadi lemah lalu datang ke perundingan dengan nada yang kalah dan mau menerima segala macam dikte yang dilakukan oleh Amerika. Nah, persoalannya sekali lagi karena ini adalah blokade total, mungkin Iran akan mengalami juga kerugian daripada yang dilakukan Amerika sekarang. Tapi Amerika pun akan mengalami kerugian, bahkan yang paling ngeri, dunia akan jauh lebih mengalami kerugian besar daripada blokade yang sekarang dilakukan oleh Amerika. Bahkan pihak-pihak lain seperti China tadi telah disampaikan dia berpotensi untuk mengalami kerugian lebih besar. Artinya apa? Secara politik lagi-lagi yang dilakukan oleh pemerintahan Amerika ini bukan memperkuat dan memperbanyak teman, tapi ini justru memperbanyak lawan. Baik. Di Eropa sudah makin sedikit yang dukung, NATO nggak mau dukung, bahkan Vatikan juga udah mengkritik begitu. Jadi ini menurut saya situasi yang menunjukkan sikap dan kebijakan pemerintahan Amerika sekarang dengan berbagai macam opsi yang dilakukan itu bukan kebijakan yang bagus, yang baik untuk Amerika sendiri. Justru semakin memojokkan dirinya sendiri. Hari demi hari yang terjadi adalah makin menyempitnya ruang gerak daripada pemerintahan Amerika itu sendiri. Oke, terakhir Bang Satrawi, ini saya penasaran. Artinya dengan eskalasi yang meningkat di Selat Hormuz, ini akan seperti apa kalkulasi antara dua kubu ini? Apakah betul akan melibatkan banyak negara lain seperti Cina, Rusia, dan lain sebagainya? Kalau soal keterlibatan negara lain, sekarang negara lain sudah bukan terlibat, tapi terdampak lebih persisnya. Cina terdampak akibat minyaknya dan negara-negara lain termasuk kita terdampak akibat
tanker kita belum dilepas sampai sekarang. Itu saya juga kritik Iran, apa salah kita kok kemudian punya Indonesia ditahan? Kan Indonesia selama ini juga tidak mendukung Amerika, tidak mendukung Israel. Jadi saya justru ingin mengatakan kepada Iran, karena walaupun sangat efektif kartu Hormuz ini, tapi dia bagi saya adalah terbatas. Dalam pengertian terbatas begini, dunia akan memaklumi dalam tanda kutip kalau hanya sampai beberapa waktu tertentu, periode tertentu itu digunakan untuk memukul balik Amerika yang selama ini semena-mena terhadap negara lain. Jadi kurang lebih itu cerminan ketidakadilan Amerika lah. Oke. Itu mungkin masyarakat dunia masih paham. Tapi kalau lama-kelamaan tidak akan ada orang yang mau terganggu oleh kebijakan di Hormuz. Dan itulah sekarang mulai disuarakan oleh negara-negara seperti Eropa. Walaupun Eropa tidak mau di bawah bendera Amerika, bukan berarti dia mau dirugikan gara-gara Hormuz. Dia jalan sendiri, punya inisiatif sendiri untuk kemudian bagaimana Hormuz terbuka seperti biasanya sebagai akses dan tidak merugikan pihak manapun. Itulah kepentingan kepada masyarakat global. Oke, jadi penutupan Selat Hormuz harus diletakkan secara proporsional dan bijaksana oleh Iran ya, agar dampaknya tidak meluas kepada negara lain. Terima kasih Bang Satrawi atas waktunya bersama kami di iNewsroom. Selamat malam Bang, sehat selalu. Malam Mas Devi. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan perang yang terjadi antara Amerika Serikat dengan Iran berdampak pada banyak negara. Negara sahabat tersebut amat bermanfaat untuk tugas. SBY menyebut jika perang masih terus berlanjut, ekonomi dunia akan berantakan. Dalam acara Super Mentor yang digelar di Foreign Policy Community of Indonesia di Jakarta Selatan, Selasa malam, SBY juga mengungkap harapannya terkait perang tersebut. SBY berharap perundingan yang dilakukan delegasi Amerika dan Iran di Islamabad, Pakistan bisa mencapai kesepakatan demi kembalinya stabilitas di dunia internasional. Hanya dalam waktu 8 bulan. Mudah-mudahan yang sekarang sedang berlangsung di Islamabad, Pakistan, antara delegasi Amerika dan delegasi Iran, itu bisa menghasilkan kesepakatan, deal, to end the war. Sebab kalau perang masih begini di Timur Tengah, semua negara kena. Ekonomi akan berantakan di seluruh dunia. Dan memang semua tahu tidak ada resep yang ajaib untuk sebuah deal, kesepakatan perlu ada take and give, compromise. Kesediaan untuk mundur satu langkah ke belakang masing-masing pihak yang sedang berunding. Haram. Allahu Akbar. الله يبارك لنا منيح باذن الله. يلا يلا يا خي يلا يا حبيبي. و یه کشتی و یه نفتکش رو می‌بینیم اینجا هم چند تا نفتکش دیده میشه ولی توی تصویر ظاهرا خیلی واضح نیست. Ketegangan meningkat pada hari ketiga blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Kapal-kapal tujuan Cina tak bisa melintasi Hormuz hingga membuat otoritas Cina kecam tindakan arogan Amerika Serikat.
3 hari sudah Selat Hormuz diblokade oleh Amerika Serikat. Puluhan kapal tanker terlihat berlabuh di dermaga Selat Hormuz akibat blokade tersebut. Blokade Amerika Serikat juga berdampak pada lalu lintas kapal tanker yang mengangkut minyak ke Cina. Ada 2 kapal dengan tujuan Cina yang terlihat putar balik untuk menghindari resiko diserang oleh pasukan Amerika Serikat. Hal ini membuat Cina merespon dengan tegas. Cina mengecam blokade Selat Hormuz karena dinilai berbahaya dan justru memperburuk ketegangan di Timur Tengah. 在相关方业已达成临时停火安排的情况下，美方加码军事部署，采取定向封锁行动，只会激化矛盾，加剧局势紧张，破坏本就脆弱的停火局面，并进一步冲击海峡通行安全。这是危险和不负责任的行为。中方认为，只有实现全面停火止战，才能从根本上为缓和海峡局势创造条件。中方敦促各方恪守停火安排。 Situasi ini menambah eskalasi ketegangan di Selat Hormuz yang kini diprediksi akan melibatkan Cina dalam konflik. Perang akan semakin panjang dan meluas akibat blokade sepihak yang dilakukan Amerika pada Selat Hormuz. Apalagi Amerika Serikat telah menambah pasukan di Timur Tengah pasca gagalnya perundingan dengan Iran. Dengan arogan, Amerika Serikat mengklaim serangan akan dilakukan dengan target yang lebih luas. Meski Amerika berlakukan blokade di Selat Hormuz, aktivitas pelayaran masih berlangsung. Namun, ribuan kapal tertahan dan harus antri di tengah ketidakpastian. Sebanyak 14 kapal tercatat masuk ke arah Teluk dan 7 kapal keluar dari selat. Total ada 25 kapal melintas hingga Selasa malam. Tercatat sebanyak 13 kapal masih berada di kawasan selat. Kapal-kapal ini sempat berhenti sebelum mendekati garis blokade. Sementara itu, sekitar 2.000 kapal masih tertahan di sisi Teluk dan 40 lainnya menunggu untuk masuk. Laporan juga menyebutkan ada kapal yang memalsukan sinyal AIS untuk menyamarkan identitas. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan Rusia dan Tiongkok siap mendukung upaya untuk meredakan ketegangan antara Amerika dan Israel melawan Iran. Lavrov menyebut Rusia akan dorong penyelesaian krisis dan pemulihan navigasi yang aman melalui Selat Hormuz. Настаиваем на том, чтобы эти переговоры продолжились и чтобы была достигнута договоренность о возвращении к свободе судоходства в Амурском проливе. Мы с Китайской Народной Республикой твердо выступаем за то, чтобы эти переговоры продолжались, чтобы на них стороны продвигали реалистичные и справедливые цели с полным учетом законных прав в соответствии с международными законами. Di tengah gencatan senjata, Amerika dan Iran, lebih dari 25 juta warga Iran sudah mendaftar jadi relawan siap untuk membela tanah airnya. Usai perang di Timur Tengah berlangsung lebih dari 1 bulan, Amerika Serikat dan Iran sepakat melakukan gencatan senjata. Di tengah gencatan senjata, kedua belah pihak tetap bersiap siaga di Iran. Media berita Iran, Tasnim News Agency, menyebut lebih dari 25 juta warga Iran siap membela tanah air. Sekitar 25.468.350 warga Iran secara sukarela mendaftar sebagai relawan nasional Jan Fada for Iran. Sebelumnya, persenjataan hingga militer AS juga telah bersiap siaga di Iran. Jika kesepakatan gagal, AS akan meluncurkan serangan yang jauh lebih besar dari sebelumnya. Diketahui perundingan AS dan Iran di Islamabad gagal tanpa kesepakatan pada Sabtu lalu. Rencananya, kedua belah pihak akan melanjutkan perundingan di Islamabad, Pakistan pada akhir pekan ini.